dihitung, dicek ya Pak ya, dicek benar nggak nih, ada harga timpang atau tidak, koreksi aritmetiknya bagaimana, begitu ya. Sama seperti itulah kurang lebih melihat hitungan PKDN-nya. Dan sebaiknya sih kalau misalkan kita bisa share Excel-nya Pak, ya mereka lebih enak kan, tinggal menghitung aja memasukkan nilai PKDN-nya. Kita lebih mudah melakukan pengecekannya. Jadi kalau MDP, model dokumen pemilihan itu sebenarnya itu kan minimal standar ya Pak ya. Bapak bisa modifikasi lebih dari itu. Ya, nanti ada beberapa format yang bisa Bapak gunakan Excel-nya, di-insert di dalam dokumen atau dalam taruh di situ linknya saja gitu Pak. Nanti para penyedia bisa download, mengisi itu bisa. Ya, memudahkan kita melakukan evaluasi. Penyedia tentu mereka melakukan pengajuan penawaran di sini, ya, berdasarkan dokumen pemilihan dan persyaratan yang ada di dalamnya. Oke. Nah, sekarang di tahap pelaksanaan ini saya agak sedikit mengulang ya dari yang slide sebelumnya supaya memberikan penekanan saja Pak. Di sini di pelaksanaan pekerjaan penyedia tentu tugasnya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan komitmen yang dia tawarkan. Berapa PKDN barang yang dia tawarkan itulah yang harus dilaksanakan. PPK tugasnya melakukan monitoring dan mengumpulkan bukti untuk penghitungan capaian PKDN. Kalau proyeknya itu 1 bulan dan itu pengadaan barang, itu mudah Pak. Tapi kalau proyeknya itu misalkan 6 bulan, 7 bulan, dan itu pekerjaannya konstruksi, nah ini yang lumayan butuh tim untuk melakukan proses monitoring ini. Karena tentu bukti-bukti hukum ini ya tidak bisa di akhir dikumpulkannya Pak. Secara bertahap setiap periode, apakah per bulan misalkan, itu harus dikumpulkan oleh si pelaksana pekerjaan dan dicek oleh PPK dan tim pengelola kontraknya. Di saat serah terima, penyedia menyerahkan pekerjaan sesuai kontrak dan PPK menerima pekerjaan, ya, mengevaluasi capaian dibandingkan dengan penawaran, serta menetapkan sanksi jika ada ketidaksesuaian. Ini yang dilakukan setiap tahapan. Dan tidak lupa di sini Bapak Ibu, proses pengawasan mulai dari perencanaan sampai dengan serah terima. Jadi Apikput di sini berperan untuk melakukan proses pengawasan. Ya, gambaran penerapan P3D pada setiap tahapan PBJ. Nah, sekarang kita akan lebih masuk ke tahapan perencanaan Bapak dan Ibu. Apa sih yang dilakukan di tahapan perencanaan? Sebenarnya saya ada dokumen-dokumen yang bisa dijadikan acuan ini untuk terutama untuk para perencana gitu ya. Bapak Ibu ada dokumen nanti kertas kerja lah, kertas kerja. Mungkin nanti bisa saya share ke panitia ya. Contoh-contoh kertas kerja. Nah, Bapak Ibu ada beberapa hal yang dilakukan pada saat perencanaan pengadaan. Identifikasi pengadaannya. Apa sih barang yang dibutuhkan di sini? Kemudian jenis barang dan jasanya apa? Barangkah, konstruksikah, jasa lainnya kah, atau konsultan? Caranya, pemaketan dan konsolidasinya, waktu dan anggaran. Di sini Bapak Ibu, ya hasil perencanaan ini nanti akan masuk di dalam RUP. Saya akan fokus tidak pada semua aspek ini ya. Lebih fokus saya ke identifikasi kebutuhan. Ya, karena di dalam identifikasi kebutuhan itulah ya para di sini berarti kan PPK dan KPA akan menentukan Bapak dan Ibu, ini produk ini nanti diumumkannya wajib atau tidak produk dalam negeri. Itu ditentukan. Baik, kita akan lihat Pak. Oke, PA-KPA tugasnya apa ini ya? Menetapkan perencanaan, menetapkan pembangunan RUP, melakukan konsolidasi. Dan kewajiban penggunaan produk dalam negeri sudah dimulai Bapak Ibu sejak tahap artinya kita sudah mulai harus memikirkan ini. Karena jelas perencanaan pengadaan di sini berdasarkan Perpres 21 di pasal 19 bahwa pada saat penyusunan spesifikasi KAK, ini kan di tahap perencanaan juga sudah dilakukan Bapak Ibu harus memperhatikan penggunaan produk dalam negeri. Jadi di tahap perencanaan harus sudah memikirkan ini. Cuma cara memikirkannya bagaimana nanti kita. Kemudian keberpihakan terhadap
tersedia dan produk dalam di saat pemaketan. Nah, ini dia Bapak Ibu. Oke. Pada saat PA-KPA akan menetapkan ya perencanaan pengadaan, di sini ada beberapa hal memang yang harus diperhatikan. Identifikasi kebutuhan harus sesuai rekomendasi. Penyusunan spek tadi harus menetapkan di sini apa saja sih yang harus diperhatikan kaitan dengan produk dalam negeri. Ketersediaan barang yang ada di pasar, ketersediaan barang produk dalam negeri, dan penyusunan RAB. Saya akan lebih fokus ke sini karena ini sebenarnya mencakup ke tiga yang sebelumnya ini. Jadi, apakah ada produk dalam negeri yang kita butuhkan gitu? Jadi dari mana kita mencarinya nanti? Sini Bapak Ibu ya. Dari identifikasi kebutuhan tadi, misal Bapak butuh apa? Butuh alat pengolah data gitu ya. Laptop yang seperti apa? Mulai kan Bapak Ibu berpikir, laptop ini kan tentu tergantung kebutuhan ya Pak ya. Ada yang cukup untuk ngetik Excel saja, ada yang memang untuk editing dan lain sebagainya. Semua tergantung kebutuhan Bapak dan Ibu. Dan sekarang kita tinggal cari apakah barang yang dibutuhkan tersebut sudah ada di produksi di Indonesia atau belum. Inilah nanti yang akan kita cek Bapak Ibu di dalam daftar inventaris. Nanti output dari perencanaan ini semua masuk di dalam SIRUP Pak, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Oke. Nah, sebentar, saya coba, Mbak bisa koneksi ke internetnya? Saya coba koneksi dulu ya Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu boleh juga koneksi di laptopnya ya, di laptop masing-masing atau di handphone masing-masing. Kita akan coba ya. Nah, pada saat kita akan mengumumkan di RUP hasil rencana pengadaan tadi, di situ ada satu tab yang harus diklik, apakah produk tersebut wajib produk dalam negeri atau tidak. Ketentuannya apa? Ketentuannya ini Bapak Ibu, wajib PDN pada saat kita mencari di pasar pasokan itu, kita menemukan PKDN plus BMP minimal 40% dengan nilai PKDN minimal 25%. Di mana sebenarnya tidak hanya di sini aja ya, ada beberapa tapi yang apa ya namanya, data pangkalan datanya ada di sini Bapak Ibu. Meskipun linknya kita bisa juga lihat misal di katalog Pak. Untuk mencari informasi tentang data produk-produk bisa dilihat di katalog juga. Sudah ada yang mencantumkan nilai PKD. Tapi kalau ingin lengkap ada di sini. Coba kita sama-sama buka Bapak dan Ibu, boleh ya, lancar di TKDN Kemenperin.go.id ya Bapak Ibu ya. Kita akan coba koneksi ya, sudah ini ya. Jadi kita bisa masuk ke tkdn.kemenperin.go.id. Di sini untuk mencari informasi barang-barang apa saja yang sudah diproduksi di dalam negeri, kita bisa melihat dari menu sertifikat ini ya, atau dari menu rekapitulasi Pak. Kita akan coba dulu melihat yang dari sertifikat Bapak Ibu. Ya, kita klik, ini muncul, ada kategori pencarian dan ada kata yang dicari. Di kategori pencarian kita lihat Bapak Ibu, kita bisa melihat dari produknya. Misalkan kita klik gitu ya, produk, kita tinggal cari Bapak Ibu, apa saja sih Bapak Ibu mau cari apa ya. Misalkan sepatu, coba aja kita cek Pak, udah ada belum ya, sepatu olahraga dan sebagainya. Nanti kita lihat ya, siput, sepatu dan sebagainya. Jadi daftar produknya ada di sini Bapak Ibu. Ya, di kanan. Kemudian kita juga bisa mencari dari kategori pencarian perusahaan. Tinggal kita klik gitu ya. Kemudian misal kita mau cari apa?